Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Ya, pada episode kali ini saya ingin membahas suatu fenomena terkait mungkin nggak sih suatu saat dunia ini hanya akan terisi oleh wanita saja tanpa adanya laki-laki. Ya, kenapa saya bisa berpikir seperti ini? Mungkin sebagian besar dari kalian juga sempat mengamati ya, bahwa sekitar 8 miliar ya, 8 miliar manusia yang ada di bumi ini, perbandingan laki-laki dan perempuan itu hanya sekitar 1:4. Yang artinya jikalau seluruh dunia itu menerapkan sistem monogami, artinya satu laki-laki hanya boleh menikahi satu wanita saja, maka yakin sekali bahwa taraf kesenangan atau taraf kebahagiaan wanita-wanita yang ada di dunia ini akan menurun drastis. Kenapa? Karena kalian bayangkan saja, dari 4 wanita itu cuma satu aja yang nikah. 3 lainnya jadi perawan tua. Nah, namun bukan itu yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Yang ingin saya bahas, kenapa bisa? Kenapa bisa sih wanita itu lebih banyak daripada laki-laki? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko terkait pembentukan janin itu sendiri. Dalam video sebelum saya sempat mengatakan bahwa pembentukan janin itu sendiri, baik laki-laki atau perempuan yang bertanggung jawab itu ayahnya. Jadi seberapa kuat suatu sel sperma yang mengandung kromosom Y, sebut saja Y ya, dengan sel sperma mengandung kromosom X itu bisa eksis. Kalau Y lebih banyak, maka akan terbentuklah janin yang akan berubah jadi laki-laki. Sedangkan jikalau sel kromosom atau sel sperma X yang bertemu dengan sel telur, jadilah dia wanita. Nah, hal ini kembali kepada kemampuan sel sperma itu. Menurut penelitian mengatakan bahwa sel sperma Y itu mampu berenang dengan cepat. Jadi itu kalau dia berenang cepat banget ketimbang sel sperma X. Ya. Kalau dia sel sperma Y berenang ini lebih cepat banget. Nah, sehingga kalau dilogikakan, karena dia lebih cepat berenangnya, ketemu sel telur lebih cepat juga kan? Nah, ini kenapa? Kenapa yang malah banyak itu cewek ketimbang cowok? Padahal sel sperma Y itu lebih cepat larinya. Nah, meskipun sel sperma Y ini lebih cepat larinya, namun dikatakan juga bahwa sel sperma Y ini matinya lebih cepat juga. Atau istilahnya swim fast, die young. Berenang cepat, tapi matinya mati muda. Cepat banget matinya. Sehingga ini kemungkinan jadi salah satu faktor kenapa kebanyakan sel sperma X yang mampu bertemu dengan sel telur. Namun, faktor yang lainnya itu juga terkait dengan siklus dari wanita itu sendiri. Laki-laki menghasilkan sperma terus-menerus. Kalau dikeluarkan sperma beberapa jam lagi, dikeluarkan bisa lagi. Karena produksi terus-menerus. Namun wanita tidak seperti itu. Wanita seperti kita tahu ada siklus menstruasi. Dan juga ada siklus ovulasi. Yang artinya apa? Yang artinya ketika sel telur itu tidak ada di dalam rahim, sebanyak apapun sel sperma yang ada, tidak akan bisa menghasilkan janin. Nah, di mana sel telur itu sendiri keluarnya sebulan sekali. Nah, atau sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Dan itu ketika dia keluar dari sel ovarium, dari organ ovarium atau kandung telur, nah hidupnya itu sekitar cuma 12-24 jam aja, atau setengah sampai 1 hari. Setelah itu, ya udah sel telurnya mati. Nah, ini berkaitan dengan meskipun sel sperma itu larinya cepat. Misalnya sel telurnya itu jadwalnya besok nih keluar. Sel sperma Y itu hari ini udah nyampe. Nah, dia harus antri.
Nah, sel sperma X itu masih ketinggalan jauh di belakang, tapi ketika sel telurnya keesokan harinya nyampe, sel X-nya juga udah nyampe. Dan ini gambling. Kuat-kuatan siapa sekarang yang menembus dari sel telurnya? Jadi gambling. Yang pertama faktor yang pertama kemungkinan akibat dari durasi hidup si sel sperma itu yang relatif singkat, sel sperma Y yang relatif singkat. Namun rata-rata sel sperma itu bisa hidup sekitar 5 hari di dalam rahim. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor gambling. Kuat-kuatan siapa nanti yang akan menembus sel telur. Nah, faktor yang lainnya lagi terkait dengan individu-individu laki-laki yang terkandung kromosom Y di dalamnya. Jadi, kalau dilihat laki-laki atau ya manusia secara umum lah memiliki 23 pasang kromosom atau totalnya 46 kromosom. Di mana ada 22 pasang autosom ya, dan ada satu pasang gonosom. Gonosom ini nanti yang berpengaruh terhadap jenis kelamin. Ada gonosom X dan ada gonosom Y. Wanita itu punya gonosomnya X, jadi ada 2 kromosom XX kayak gitu, sedangkan pada laki-laki X dan Y. Kromosom X itu ketika rusak pada wanita, nah, misalnya sel kromosom X itu punya gen yang berfungsi untuk membentuk zat A ya. Nah, nanti ketika dia rusak nih, nah, sel kromosom 1 akan membantu. Jadi kayak gini, hey kromosom X, kamu rusak ya? Ya aku rusak nih di bagian ini. Ya wis aku yang mengcover kayak gitu. Nah, jadinya nanti saling cover. Kalau ini yang rusak ada satu bagiannya, ini yang mengcover. Nah, ini akan menghasilkan suatu individu yang tidak, kalau ada cacat dari kromosomnya akan digantikan dengan yang satunya, sehingga kerusakan sel akan diminimalisir. Tapi ketika pada laki-laki yang hanya punya satu kromosom X dan satu kromosom Y, hal ini tidak akan bisa dilakukan. Kenapa? Ketika kromosom Y itu ada salah satu gennya yang rusak, gennya yang rusak, maka ya satunya lagi nggak bisa mengcover. Y, kamu ada rusak ya gennya ya? Iya, aku nggak bisa bikin ini nih. Tolong dong bikinin. Aku juga nggak bisa, aku nggak punya gennya. Nah, dan sebaliknya juga. Nah, inilah berbahaya pada laki-laki karena gonosomnya itu hanya satu jenis. Oke. Maaf, ada 2 jenis yang berbeda dan itu jenisnya berbeda-beda kayak gitu. X dan Y, beda sama wanita. Nah, sehingga kalau ada mutasi pada kromosom Y, sel-sel berikutnya yang lahir dari sel dengan kromosom rusak itu akan mengalami kerusakan yang sama melalui proses mitosis. Jadi kalau ada sel yang rusak, maka sel yang lainnya akan menggantikan dalam proses yang namanya mitosis. Nah, mitosis itu kayak membelah diri lah, istilah membelah diri. Nah, sehingga belahannya itu akan mendapatkan kromosom yang rusak juga. Nah, hal ini akan menyebabkan apa? Lama-kelamaan ya rusak dan matinya cepat. Jadi sel-sel yang punya kromosom Y yang sudah rusak parah matinya lebih cepat daripada yang masih sehat. Nah, ternyata sekitar 166 juta tahun yang lalu dalam kromosom Y manusia itu ada sekitar, kalau nggak salah, 1.600 gen. Ada 1.600 gen. Gen itu berfungsi untuk mengkode protein untuk proses-proses dalam tubuh kita. Misalnya kalau gen untuk warna bola mata kayak gitu, warna iris, warnanya gen A berfungsi membuat mata coklat, mata biru kayak gitu. Kalau enggak, gen A berfungsi untuk tinggi, pendek, rambut keriting, rambut kriwel. Nah, misalnya gitulah, itu fungsi gen kayak gitu. Nah, kromosom Y ini punya sekitar 1.600 gen pada 166 juta tahun yang lalu. Namun, hari ini setelah dihitung-hitung lagi, gen pada kromosom Y manusia itu tinggal 45 saja. Bayangkan, 45 loh. 45 gen itu, salah satu gennya gen SRY yang berfungsi untuk mengaktifasi janin supaya mengaktifkan protein-protein atau sinyal untuk membentuk organ
kelamin laki-laki itu yang terkandung kromosom X terancam. Jadi 45 gen, satunya gen SRY. Itu pada kromosom Y. Hanya 45. Dikatakan bahwa setiap 1 juta tahun ada 10 gen yang rusak atau hancur. Kalau dihitung-hitung lagi, 40 juta tahun kemudian, 4,5 juta tahun lagi, dengan kecepatan 10 gen per 1 juta tahun, maka kromosom Y akan hilang. Artinya apa? Mungkin saja ketika kromosom Y hilang, maka laki-laki itu sudah hilang juga. Karena tidak ada gen yang digunakan untuk membentuk atau mengaktifkan organ reproduksi laki-laki. Nah, tapi itu hanya sekedar hipotesa. Kenapa? Karena hewan, salah satunya reptil, mereka tidak punya gonosom atau kromosom seksual. Misalnya, kura-kura, aligator. Nah, telur-telur yang dihasilkan, entah dia jadi laki-laki atau jadi betina, jantan atau betina, itu ditentukan oleh suhu. Tergantung pergeseran suhu, nanti dia akan jadi jantan atau betina. Nah, manusia juga gitu. Dulunya manusia tuh nggak ada kromosom gonosom, X dan Y nggak ada. Tapi untuk mempermudah dari proses penentuan jenis kelamin, manusia berevolusi untuk mengembangkan kromosom Y ini. Nah, ketika 4,5 juta tahun lagi dan benar hipotesa bahwa 10 gen ini akan 10 gen per juta tahun ini akan bisa benar-benar terjadi, dan akhirnya 45 gen di kromosom X itu benar-benar hilang semua. Maka, manusia akan berevolusi. Saya yakin manusia akan berevolusi menjadi organisme yang lebih kuat nantinya. Kenapa? Karena kita adalah organisme yang kuat. Kita sudah bisa survive kok. Survive. Dalam berjuta-juta tahun ini kita sudah survive ketimbang organisme yang lain. Nah, ketika memang nggak ada kromosom Y lagi, mungkin kita akan mengembangkan, berevolusi menjadi organisme yang nggak butuh kromosom Y. Maka akan tumbuh atau dibentuklah gen-gen baru untuk menentukan jenis kelamin. Jadi tidak terpaut pada kromosom Y lagi. Sehingga pemikiran bahwa mungkin nggak sih laki-laki di dunia ini bahkan hilang suatu saat? Mungkin saja. Jikalau kapan? Jikalau umat manusia menyerah pada dirinya sendiri. Jikalau umat manusia tidak menyerah pada dirinya sendiri, maka tubuh kita akan menemukan jalannya. Kita bisa lihat nanti. 4,5 juta tahun ke depan. Namun, itu bisa terjadi jikalau kiamat belum terjadi. Ya. Nah, sekian video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap poin dari video kali ini ya. Intinya, laki-laki itu memang jumlahnya lebih sedikit karena emang banyak faktor yang menyebabkan janin itu berubah, lebih cenderung adalah dilahirkan atau berkembang menjadi wanita ketimbang laki-laki. Dan kromosom kita juga, kromosom Y juga mungkin akan sedikit memiliki kekurangan ya dalam proses perbaikan diri kayak gitu, sehingga sel-sel yang memiliki kromosom Y di dalamnya lebih gampang untuk mati. Dan itu mungkin hanya sekedar hipotesis. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan laki-laki atau perempuan suatu janin, dan juga ada banyak faktor yang menyebabkan mati tidaknya suatu sel. Nah, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jikalau banyak yang salah, mungkin bisa di komen di bawah sehingga bisa saya benarkan. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, be happy, and good with money. And this is Matt Chandisto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.